Kini berstatus sebagai terdakwa, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menjalani sidang perdananya di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Jumat pagi dengan agenda pembacaan dakwaan oleh tim JPU KPK. Isi dakwaan selain dugaan praktik perintangan penyidikan, nama Hasto Kristianto juga didakwa dengan dugaan suap yang dilakukan bersama-sama dengan Harun Masiku. Jaksa meyakini Hasto berupaya melakukan sejumlah hal untuk bisa meloloskan Harun Masiku ke DPR. Pada Juli 2019, Hasto disebut meminta Rizky Aprilia yang juga caleg PDIP untuk mundur. Padahal Rizky kala itu duduk di peringkat ketiga dari perolehan suara Dapil Sumsel 1. Karena ditolak, Hasto kemudian secara bersama-sama membuka komunikasi dengan Bawaslu dan juga KPU. Akibat dugaan suap tersebut, Hasto didakwa dengan pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Junto pasal 54 ayat 1 KUHP. Izin Yang Mulia, kami bisa serahkan. Pada saat itu terdakwa menyampaikan bahwa Harun Masiku harus dibantu untuk menjadi anggota DPR RI karena sudah menjadi keputusan partai dan memberi perintah kepada Doni Tri Istiqomah dan Saiful Bahri untuk mengurus Harun Masiku di KPU RI agar ditetapkan sebagai anggota DPR RI dan melaporkan setiap perkembangan baik mengenai komitmen, penyerahan uang dan segala hal terkait pengurusan Harun Masiku kepada terdakwa. Supaya ada waktu yang cukup untuk kami juga mempelajari berkas perkara ini. Terima kasih. Selain itu, Hasto diduga menghalangi upaya KPK untuk ditangkap Harun Masiku dengan memerintahkan untuk merusak alat bukti. Perintangan tersebut menurut jaksa dilakukan yakni dengan memerintahkan Nur Hasan untuk meminta Harun Masiku merendam telepon seluler ke dalam air usai ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan terkena operasi tangkap tangan. Hasto juga diduga memerintahkan stafnya Kusnadi untuk merendam handphone sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK. Akibat dari perbuatannya, jaksa menuntut Hasto dengan pasal 21 Undang-Undang Tipikor Junto pasal 65 ayat 1 KU atau KUHP. Pada tanggal 8 Januari 2020, petugas KPK menerima informasi perihal komunikasi antara Wahyu Setiawan dengan Agustiani Tio Fridelina yang menyampaikan adanya penerimaan uang terkait dengan rencana penetapan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI terpilih 2019 sampai dengan 2024. Sehingga petugas KPK mulai mengawasi pergerakan pihak-pihak yang diduga terlibat, yakni Wahyu Setiawan, Harun Masiku, Saiful Bahri, Doni Tri Istiqomah, dan Agustiani Tio Fridelina. Selang beberapa waktu kemudian, petugas KPK berhasil mengamankan Wahyu Setiawan di Bandara Soekarno-Hatta. Pada sekitar pukul 18.19 WIB, terdakwa mendapatkan informasi bahwa Wahyu Setiawan telah diamankan oleh petugas KPK. Kemudian terdakwa melalui Nur Hasan memberikan perintah kepada Harun Masiku agar merendam telepon genggam miliknya ke dalam air dan memerintahkan Harun Masiku untuk menunggu atau standby di kantor DPP PDI Perjuangan dengan tujuan agar keberadaannya tidak bisa diketahui oleh